أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر. صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا خاتم الأنبياء، أعطيتنا. Mari Bapak Ibu Ayah Bunda, Abang Kakak yang dirahmati Allah, kita berdoa khususnya di Tangerang ini di hujan yang Masya Allah Allah rahmati turun dari tadi malam. Semoga ilmu yang disampaikan wasilah gurunda kita semuanya Mas Hazir Rahim turun kepada kita dan sampai ke hati-hati yang membutuhkan. Maka dari itu siapkan catatannya, siapkan hatinya, sadar utuh, dan mari kita persilakan kepada Mas Hazir Rahim. Falyatafaddal mashkur. Monggo, Mas. Tes, tes. Aman, Suara video aman ya. aman. Ya, alhamdulillah di sini juga hujan nih dari kemarin Oh, malam sama sampai ya. sekarang. Ya, saya khawatir justru di tengah-tengah syukur ini sinyal internet yang apa namanya mati nyala ya. Tapi mudah-mudahan bisa apa namanya bisa terus lancar jaringannya dan kita bisa melanjutkan diskusi kita. Tapi sampai saat ini suara saya masih terdengar insya Allah ya. Aman. Aman ya, oke. Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in, innahu khairun nasirin, wa mu'in, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa alihi tayyibin, wa ashabihil mayamin, amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memperpanjang napas kita semuanya untuk sama-sama hadir dan sama-sama saling mengingatkan di bawah naungan Al-Quran. Insya Allah yang kita lakukan ini mendatangkan keberkahan juga keridoan dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi saksi kita baik saat ini maupun juga khususnya di hari akhir nanti bahwa kita termasuk orang-orang yang senantiasa merenunginya, senantiasa membacanya, dan insya Allah juga mengamalkannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, sebagaimana yang diketahui, di program Healing with Quran ini, kita mencoba untuk sama-sama mengkaji surat-surat yang tertera di eh, juz 30 ya, atau yang umum dikenal sebagai juz amma. Nah, kita memilih surat Asy-Syams ini karena sepertinya ini bisa menjadi titik tolak yang baik untuk kita memulai surat-surat di juz amma karena surat Asy-Syams itu berbicara tentang sebuah spirit inti yang mungkin bisa kita beri nama sebagai penyucian jiwa ya. Jadi spirit yang ingin disampaikan oleh surat Asy-Syams ini adalah spirit penyucian jiwa. Dan kita tahu ini adalah surat yang saya tidak bosan-bosan ya untuk mengingatkan yang memiliki sumpah terbanyak gitu ya dalam satu surat dan diulang secara berturut-turut. Jadi ada 11 sumpah yang disampaikan oleh
Al-Quran dalam surat Asy-Syams ini dan semua itu memiliki satu poin, satu tujuan akhir yang pesannya adalah tentang penyucian jiwa manusia. Dan kita telah sampai sama-sama diskusi kita. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua tidak merasa jenuh atau lelah. Dan sebagaimana tadi yang sempat disinggung sama host ya, kita mencoba untuk sedikit ngegas nih. Dan kita insya Allah akan targetkan besok ini kalau bisa kita selesaikan surat Asy-Syams ini ya. Besok pagi ada lagi Mas ya? Insya Allah, insya Allah kalau ada kesempatan dan ada topik. Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di ayat yang tadi dibaca oleh host itu oleh Mas Imam ya. Wan nahari Bismillahirrahmanirrahim wan nahari idza jallaha. Selain saya sebelumnya sudah belum ini ya, belum tampil ya. Belum, belum. Bentar ya. Oke. Sekarang harusnya sudah ya. Sudah. Oke. Kita sampai di eh, oh, ini kemarin sudah kita bahas ya di sumpah keempat ini itu hari idza jallaha. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian nih, kalau misalkan masih ada yang punya pertanyaan atau masih ada yang mungkin baru ikut di forum kita atau di kajian kita, bisa dilihat rekamannya ya, mungkin nanti di-share sama Mas Imam. Karena kalau kita mau ulang lagi pesan-pesan yang ada di ayat sebelum, saya khawatir justru saya tidak bisa mengontrol, justru ada ide-ide baru lagi nanti yang muncul. Nah, itu akan memperlambat apa namanya kajian kita gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat intinya kita mencoba melihat simbol-simbol yang ada atau ayat-ayat lebih tepatnya yang ada dalam Al-Qur'an ini bukan hanya menggambarkan fenomena yang ada di luar diri kita, tapi kita mencoba melacak barangkali salah satu maksud dari ayat Al-Qur'an itu juga bertujuan pada fenomena-fenomena di dalam diri kita sendiri. Jadi syams yang ada di luar itu juga ada di dalam diri kita. Bulan komar yang ada di luar juga mungkin ada dalam diri kita. Dan nahar yang ada di luar itu juga ada dalam diri kita. Nah sekarang kita sampai pada sumpah yang kelima di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yaghsyaha, demi malam saat menutupinya. Ya, itu ayat keempat di surat Asy-Syams. Kita biasa ya, semua mungkin sudah pada hafal yang 4-5 kali ikut apa namanya kajian kita atau diskusi kita. Eh, Template kita itu adalah memulai pertanyaan itu dengan eh, mencoba membreakdown nih kata-kata yang digunakan oleh Allah di dalam eh, surat ini. Yang pertama yang mungkin perlu sama-sama kita eh, apa namanya diskusikan itu adalah pengertian dari malam itu sendiri. Jadi kita mungkin perlu kembali mempertanyakan hal yang sangat sederhana ini ya mungkin juga ya perasaan kita selama ini nggak perlu dipertanyakan lagi gitu ya karena malam itu ya sudah kita lalui minimal selama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun atau 60 tahun gitu ya. Nah, kok tiba-tiba di sini di kajian kita mempertanyakan lagi apa itu malam gitu kan. Tapi coba kita lihat gitu kan karena spiritnya kan Tuhan menganggap ini sebagai sesuatu yang penting ya Ya. kita juga mencoba menggunakan mindset itu eh,
karena ini adalah sesuatu yang penting, mungkin ada pesan-pesan yang tersirat yang belum kita tangkap selama hidup kita dari apa namanya realitas malam ini, gitu ya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa setidaknya jika kita lebih masuk dalam dimensi yang esoterik gitu ya, dimensi yang batiniah gitu, malam itu mungkin bisa memiliki dua macam narasi, ya, karena dan memiliki dua macam karakteristik. Kadang-kadang seseorang menganggap malam itu sebagai sesuatu yang menenangkan. Kadang-kadang orang itu melihat malam sebagai sesuatu yang menakutkan. Jadi malam itu saking misteriusnya gitu ya, dia itu sampai mengandung dua makna yang sepertinya itu kontradiktif gitu ya. Jadi malam dengan misterinya, dengan rahasianya itu bisa mengandung dua macam narasi. Yang satu itu narasi yang menggambarkan malam sebagai simbol ketenangan, dan satu lagi menggambarkan malam sebagai simbol sesuatu yang Menakutkan. menakutkan. Gitu ya. Biasanya anak-anak itu kalau kita tanya tentang malam, mungkin yang ada di benak mereka itu adalah ketakutan. Bisa jadi juga bahkan orang dewasa ya, apalagi dengan banyaknya film-film horor ini. Ya kan? Kita mungkin ya cukup akrab lah ya dengan makna sesuatu yang menakutkan di malam hari itu. Tapi ternyata logikanya kan yang digunakan oleh Al-Quran tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang Al-Quran menggunakan kata zulumat itu yang merupakan eh, karakteristik utama dari malam itu eh, untuk menjelaskan sesuatu yang menakutkan, dan kadang-kadang untuk menjelaskan sesuatu yang justru menenangkan. Dari sini saya kira kita perlu sama-sama memahami bahwa ada dua kemungkinan yang bisa memberikan pemaknaan yang berbeda terhadap terhadap ayat walaili idza yaghshaha, gitu ya. Satu, kata walaili idza yaghshaha itu ketika kita merujuk ke batin kita itu bermakna bahwa ada momen malam dalam diri kita di mana momen itu membuat kita takut sama diri kita, gitu ya. Dan yang narasi yang kedua adalah ada momen malam dalam diri kita di mana ketika kita melihat diri kita, gitu ya, kita itu menjadi tenang karenanya. Dan ini akan sangat erat kaitannya dengan ayat-ayat yang akan kita bahas pada eh, ayat-ayat setelahnya, gitu ya. Dan mungkin dari sini ya kita bisa eh, pertama-tama menggarisbawahi lagi bahwa kata yagsyaha yang bermakna menutupi itu, ya kan, itu merujuk pada apa? Kan kalau kemarin masih ingat ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, supaya pemanasan nih, wan hari idza jallaha, kemarin haknya itu kembali kemana? Boleh dijawab Bapak Ibu di kolom chat yang masih ingat. Saya ingat sih insya Allah. Mm-mm. Wan nahari idza jallaha. Hanya Ya, itu Samsu. Yang ya. lain Bagaimana kemudian kata H itu bisa kembali ke Syams, tapi tidak memberikan kesan paradoks. Karena apa? Karena kan kemarin kita jelaskan bahwa seharusnya yang menampakkan sinar itu ya adalah matahari. Karena sinar itu kan berasal dari matahari. Tapi kan ayat itu menggunakan logika yang agak terbalik ya. Bahwa sinar matahari lah yang menampakkan matahari. Nah, kemarin kita sudah membahas itu cukup panjang, jadi saya tidak perlu mengulanginya lagi. Nah, di sini pun seperti itu. Ketika dikatakan malam itu menutupinya, nah katanya di sini tuh nggak diterjemahkan biasanya.
gitu kan. Itu dibiarkan dalam bentuk yang agak global gitu ya. Kalau terjemahan Depak atau terjemahan-terjemahan yang lain pun begitu biasanya. Kenapa? Karena memang bisa memungkinkan banyak tafsiran. Nah, disinilah kemudian kita juga kalau kita menerima logika pada ayat wan nahari iza jalaha, maka di ayat ini pun kita bisa menerapkan logika itu bahwa yang ditutupi oleh malam hari itu adalah matahari. Ya kan? Kalau matahari itu adalah roh kita, ya kan? Maka yang ditutupi oleh malam yang ada dalam diri kita itu adalah roh kita itu. Jadi fenomena malam adalah fenomena di mana roh kita itu eh, tertutup dari pancarannya. Sebagaimana nahar itu menampakkan matahari, maka si malam itu menutup ya, menutup loh ya, menutup betul-betul sedemikian rupa seolah-olah cahayanya itu tidak terlihat lagi. Nah, ini beda momennya dengan momen komar ya. Kalau momen komar itu adalah momen representasi, ya kan? Momen perwakilan dari matahari, di mana di tengah gelapnya matahari masih ada sesuatu yang bisa memfilter cahaya matahari sekaligus mewakili matahari di tengahnya, di tengah gelapnya malam. Tapi ketika dikatakan walaili idza yaghshaha, itu adalah momen ketika betul-betul bahkan mungkin tidak ada lagi cahaya bulan. Nah, di sini kita bisa memahami mungkin dan menarik makna bahwa yang dimaksud walaili idza yaghshaha di dalam diri kita, satu tafsirannya ya, adalah momen betul-betul kita berada dalam keterpurukan diri kita. Momen ketika kita bahkan dalam istilahnya Al-Quran itu kita kehilangan diri kita. Momen ketika cahaya itu sepertinya sudah hilang dari genggaman kita. Meskipun kita punya mata gitu ya, tapi kita itu tidak bisa melihat. Meskipun kita punya telinga, tapi kita tidak bisa mendengar. Dan itu istilahnya Al-Quran. Nah, ini Hmm, adalah momen-momen dalam satu tafsiran walaili idza yaghshaha. Jadi momen ketika betul-betul matahari itu seperti tidak bisa lagi masuk dan menerangi diri kita. Dan ini adalah narasi yang menakutkan. Dan ya, Tuhan bersumpah gitu ya untuk menunjukkan betapa pentingnya momen itu. Gitu ya. Dan kita mesti coba keluar dari momen itu. Nah, narasi yang lain gitu ya yang mungkin bisa menjadi plot twist dari kata malam itu adalah apa? Malam itu justru menggambarkan realitas yang paling batin dalam diri kita. Realitas yang paling dalam dari diri kita. Kenapa? Karena di malam harilah kita itu justru memperoleh ketenangan. Karena di malam harilah kita itu justru bisa menemukan diri kita. Dan ini sebetulnya kenapa saya katakan paradoks dan agak kontradiktif, karena mungkin itu akan memiliki kaitan gitu ya dengan kebangkitan diri kita. Jadi ketika kita mengalami keterpurukan, gitu ya, kita itu justru seharusnya mengalami momen bangkit yang lebih besar oh, gitu ya kan. Kalau di sholat itu kita itu cuma bisa kembali berdiri setelah kita melewati tujuh. sujud. Ketika kita melewati titik terendah dalam posisi sholat Oh, itu kan gitu. Ya, itu adalah posisi malam tuh ya. Itu adalah posisi di mana apa? Di mana bahkan ya bahkan kan kalau dalam posisi sujud itu kan kepala kita itu kan lebih rendah daripada ini ya, daripada ya. hati kita ya. Nah, itu kan mungkin memberi simbol bahwa itu adalah momen ketika kita berada di titik terendah, justru kita bisa kembali ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, di mana kita itu mungkin tidak lagi terjebak dengan konsep-konsep tentang Tuhan, konsep-konsep tentang agama, tapi betul-betul Tuhan tuh hadir dalam hati kita, dan di Ya. situ kita itu betul-betul bisa berdiri lagi. Nah, momen malam secara plot twist gitu ya, meskipun adalah momen yang paling terpuruk dalam diri kita, gitu ya, dalam kehidupan kita, mungkin kalau di luar ya, kalau di dalam diri kita itu ya, mungkin dalam perjalanan hidup kita itu adalah momen-momen yang betul-betul berat buat kita.
Nah, tapi di saat itu pula gitu ya, itu adalah momen-momen ketika kita itu bisa meledak dan kita bisa melesat. Maka dalam istilah Al-Quran, kata lail itu kadang-kadang digunakan sebagai kata lailah mubarakah gitu ya. Dan bahkan kaulan sakilan itu pun turunnya di malam hari gitu ya. Dan Al-Quran itu pun inna anzalnahu fi lailatul qadar kan gitu. Itu menunjukkan bahwa apa? Ya ada dimensi dalam tanda petik plot twist itu ya, dimensi yang eh, surprising gitu, yang mengejutkan dari kata malam, di mana ketika tiba-tiba kita mungkin bisa membayangkan gitu ya, kita ada di padang pasir gitu ya, gelap, tidak ada cahaya gitu kan, tiba-tiba apa namanya kita langsung menemukan cahaya matahari kan gitu. Nah, Hmm. istilah pergantian siang dan malam pun itu kayak gitu kan. Bahwa cahaya yang paling indah itu datang setelah apa? Setelah malam yang paling pekat kan gitu. Ya, momen-momen subuh itu kan menjadi indah, orang sampai rela gitu ya naik ke Bromo, nungguin berjam-jam naik gunung gitu ya. Cuma mau lihat momen-momen apa? Momen-momen matahari itu terbit gitu kan. Nah, kenapa kita juga tidak nongkrongin diri kita gitu? Kita panjat, ya kan, kita panjat dan kita daki semua tangga-tangga yang ada dalam jiwa kita dan kita saksikan bagaimana dia itu bangkit dari momen keterpurukannya, dari Hmm. momen lailnya itu, dan kita lihat sunsetnya itu begitu indah gitu, dan pasti tidak kalah indah dari sunset yang kita lihat di Gunung Bromo kalau ada yang pernah ke Gunung Bromo gitu kan. Masya Allah. Itu apa namanya, itu adalah sebuah penggambaran yang mungkin bisa kita tarik dari kata walaili idza Walaili yaghshaha. syaha. Maka kata kegelapan di sini itu nih punya saya kok kayak ada garisnya ya, kayak kecoret ya di slide-nya ya. Iya, ada yang coret tadi. Oh, iya. Tapi masih kebaca, aman. Ini kebaca kan? Aman. Oh iya. Apakah kegelapan itu buruk? Ya, itu tergantung. Apakah kita masih tetap tinggal di kegelapan itu atau tidak? Kita itu menemukan momen kembali dari kegelapan itu. Gitu ya. Jadi kata walaili idza yaghshaha ini meskipun bisa memiliki narasi yang menakutkan, tapi di sisi lain justru dia itu bisa memberi daya ledak dalam diri kita bahwa di balik malam yang sangat pekat itu ada cahaya yang selalu menanti kita, gitu kan. Dan bahkan biasanya cahaya yang sangat terang itu baru bisa kita maknai ketika kita itu Dalam mengalami momen-momen kegelapan. kegelapan dalam hidup ini. Jadi jangan pernah putus asa, gitu kan? Karena putus asa itu adalah dosa yang terbesar. Kita terus husnuzon sama Allah bahwa Allah itu akan memberikan cahaya itu akhirnya di dalam diri kita. Dan uniknya, gitu ya, kalau diperhatikan Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua, ini ayat kan wan nahari idza jallaha itu kata kerjanya menggunakan kata kerja past tense ya. Jallaha, jalla yujalli. Oh ya, Nah, tapi eh, tiba-tiba itu terjadi shifting gitu dari sisi kata kerja ketika berbicara tentang malam. oke. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang malam Allah Subhanahu wa taala berfirman walaili idza Yaghshaha. syaha. Yang satunya jalaha, yang ini yagsya. Yaghshaha. Nah, Jadi yagsya mudore ya? tensi ya fiil mudhari. Kalau yang sebelum fiil madi loh. Kok bisa ada shifting di sini kan gitu ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan seharusnya kalau kita membacanya dengan sedikit hati-hati gitu ya. Seharusnya kan ada pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya sekali lagi mungkin yang dimaksud dengan kata kerja mudhari itu atau kata kerja present tense itu adalah ya bahwa momen-momen keterpurukan ini, momen-momen kegelapan ini, momen-momen tertutupinya matahari ya itu adalah momen-momen yang akan terus berlangsung dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Gitu ya. Sementara momen matahari itu momen
bukan yang akan selesai berlangsung, tapi dia itu akan tetap selalu ada di situ, gitu kan. Jadi matahari itu tetap selalu menunggu kita, gitu ya. Nah, kita ini yang bolak-balik ini, ya kan, makanya kata present tense itu dipakai oleh Al-Quran untuk memberi kesan bolak-balik itu, memberi kesan muncul hilang itu, gitu ya. Sementara kalau kata kerja masa lalu itu menunjukkan bahwa dia itu azali dan abadi, gitu. Bahwa matahari itu sebetulnya ada dan akan ada selamanya. Tapi momen ini nih momen dinamis gitu, momen yang muncul terus hilang gitu ya. Jadi Jadi nggak selalu gelap gitu ya, nggak nggak selalu selalu malam. iya, nggak selalu malam gitu kan. Tapi dia akan datang-datang lagi. Itu yang namanya ujian kan. Itu yang namanya cobaan gitu ya. Bahwa dalam hidup ini eh, akan selalu ada momen-momen seperti itu. Nah, cuman sedikit yang bertahan gitu kan, sedikit yang terjaga dan sedikit dan bahkan di antara yang bertahan dan terjaga sedikit yang menikmati gitu. Sedikit yang menikmati. Jadi ada satu momen bertahan gitu kan, ada satu momen terjaga gitu ya. Oleh oleh sudah terjaga, naik lagi kita menikmati itu gitu ya. Seperti orang-orang yang mencari sunset itu. Kita cari momen sunset itu, kita nikmati dan kita seperti kalau orang habis lihat sunset itu kan kayak ada momen rilis gitu ya, momen apa membahagiakan gitu ya. Nah, Momen kita healing. ya momen healing lah kalau dalam tema kita itu kan. Nah, diri kita juga seharusnya memiliki momen-momen seperti itu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ketika kita mungkin lagi tahajud gitu ya dan kita menyambut subuh. Jadi bukan cuma subuh yang di luar yang kita sambut gitu, tapi subuh yang ada di dalam diri Jadi kita. Dan di saat itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu akan sanulki alaika kaulan sakilan dan saat itulah insya Allah lailah kita akan menjadi lailah yang mubarakah ya. Hmm. Jadi Mas Azir, kalau lagi dalam keterpurukan, kegelapan itu justru dinikmati ya, dengan husnuzon bahwa insya Allah akan ada sunset yang hadir dalam hidup kita gitu ya. Ya, betul, persis seperti itu. Gak Jadi gampang ya. eh, eh, ya, justru momen-momen syukur itu justru itu adalah panggilan kan dari Tuhan gitu ya. Itu adalah undangan lah ya dari Tuhan untuk kembali kepadanya. Yang celaka Allah. ini kadang-kadang ya sudah dikasih begitu kita tidak kembali juga atau mungkin kita kembali tapi sebentar gitu ya. Ya, Tapi ya. momen-momen itu akan selalu diberikan Tuhan gitu ya. Momen-momen itu adalah momen-momen untuk apa namanya menyadarkan kita gitu. Kenapa? Karena sekali lagi kemarin kan kita sudah sempat apa namanya berikan analogi ya keterikatan itu ya keterikatan itu selalu menyakitkan untuk dilepas. Ya, ketika kita betul-betul sudah terbiasa dengan malam, tiba-tiba kalau misalkan cahayanya itu langsung terang gitu, wah rusak mata kita Pak, Bu, dan teman-teman semua. Gitu kan. Iya, Itu iya. semuanya mesti datang pelan-pelan ke kita. Dan sedikit-sedikit kan cobaan yang dikasih sama Tuhan itu kan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Usaha. Itu janjinya Tuhan. Nggak mungkin wadah kita itu nggak bisa menampung itu. Jadi Tuhan itu sudah tahu kadar kita. Dan Tuhan itu memberikan itu sesuai dengan wadah kita. Dan kita pasti mampu melewati itu. Cuman sejauh mana kita itu bertahan lagi-lagi ya, terus kita terjaga, berhati-hati dan kita bisa menikmati itu semuanya sebagai momen cobaan Tuhan. Maka dalam hadis itu disebutkan bahwa manusia yang paling banyak diuji oleh Tuhan itu adalah kekasihnya kan gitu. Maka para nabi itu cobaannya berat-berat apalagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Sekali lagi, maka kata walaili idza yakshaha itu bisa memiliki dua macam narasi. Satu narasi yang menakutkan, yang kedua itu narasi yang menenangkan. Tapi ada relasi yang cukup kuat antara nuansa menakutkan dan nuansa menenangkan ini, bahwa di balik ketakutan itu gitu ya, itu bisa muncul sebuah ketenangan yang luar biasa. Di balik gelap itu yang paling pekat itu pasti sebentar lagi gitu, sebentar lagi akan muncul apa namanya cahaya Tuhan yang eh,
paling indah gitu ya. Nah, momen-momen itu pun digambarkan bahkan dalam gerakan sholat kita, bahwa di balik titik terendah dalam gerakan kita itu itu akan ada momen bangkit lagi gitu kan, dan bahkan kita tidak bisa bangkit lagi di rakaat kedua kalau tidak belum melewati momen sujud itu. Nah, ini cepat ya, kayak gini cepat ya kita bisa selesaikan ya. Iya. Betul. Oh, Tapi cepat-cepatnya ada 621 nih. Gak apa, alhamdulillah. masa? Aman, aman. Oh iya, saya lanjut deh kalau gitu. Bismillah. Nah, sampai di sini maka kita sudah sebetulnya ya kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian memperhatikan, sebagian mufasir memberikan pesan menarik gitu di Ya, sampai ayat kelima ini ya. Ini kan ayat kelima, sumpah kelima sorry, ayat keempat. Bahwa apa sebetulnya yang diceritakan sama Allah Subhanahu Wa Taala itu satu realitas, yaitu satu wujud. Jadi semua keadaan dari apa namanya wasyamsi waduhaha, ya kan, sampai walaili idza yaghsyaha, itu adalah cerita tentang matahari semuanya. Tapi tentang tentang matahari roh. ya tentang roh. Tapi roh atau matahari itu mewujud dalam bentuk yang berbeda-beda. Beda-beda. Saya sempat ngasih analogi air terjun ya. Mungkin Ya, air terjun itu di ujung di hulu beda, sampai di hilir itu beda. Dan ketika kita sampai di hilir yang paling hilir bisa jadi udah jadi hitam. Betul nggak? ya, ya. Keruh. Keruh gitu, bukan cuma keruh lagi, ada kali hitam itu kan yang itu tuh udah saya juga bingung kenapa air tuh jadi warna hitam begitu. Nah, itu juga bayangin sama dari sumbernya bagaimana di ujungnya sampai seperti apa kan gitu. Ya, Matahari juga begitu, dari yang sumbernya paling terang bisa sampai ke titik yang paling gelap gitu. gelap. Dari duha nahar gitu ya komar sampai dia sampai di titik lail itu kan gitu. Nah itu semua adalah perwujudan dari matahari. Roh kita pun seperti itu gitu ya. Roh kita pun seperti itu, cahayanya itu yang dari yang paling hulu yang paling dalam dan paling batin dalam diri kita itu sangat terang, sampai mungkin di sini kita itu sampai betul-betul lupa kalau kita tuh punya roh. Sering dong, Hmm, dan banyak dong manusia hari ini ya yang betul-betul menganggap bahwa dirinya itu yang nggak lebih dari seonggok daging, bahwa setelah dia meninggal tidak akan ada pertanggungjawaban dari semua kehidupannya. Kenapa? Karena bersamaan dengan selesainya napas kita, selesai juga hidup kita, dan selesai juga pertanggungjawaban kita. Allah. Padahal Padahal, ceritanya kan tidak seperti itu, ya kan? Ceritanya tidak seperti itu. Ceritanya itu nanti ketika kita meninggal baru kita lihat ternyata matahari itu nungguin di belakang gitu kan. Iya. Ya. Bahwa semua ini adalah malam, semua ini adalah kegelapan karena nggak ada cahaya aja kita nggak bisa lihat itu. Sekali saklar itu dinyalain kita tiba-tiba ngeh, oh ternyata di ruangan itu ada jam. Oh ternyata di ruangan itu ada televisi. Ternyata di ruangan itu ada meja. Oh ternyata di dalam diri saya ada mohon maaf binatang ini. Oh ternyata di dalam diri saya ada binatang itu. Ternyata di dalam diri saya ada api ini, ada api itu. Dan gitu ya. Jadi semua sampai di ayat sini tuh itu adalah menggambarkan tentang keadaan-keadaan matahari gitu ya. Jadi 4 ayat ini sebetulnya adalah 4 ayat tentang matahari sebetulnya. atau Nah, dalam kata lain ruh ya, Mas Azir ya. kalau kita internalisasi dalam konteks sendiri itu adalah 4 ayat tentang ruh Ruh. kita. Jadi ruh kita itu bisa mewujud dalam bentuk yang berbeda-beda sampai paling rendahnya itu ketika dia itu betul-betul menjadi hambanya hawa nafsu kan gitu. Jadi Hmm. ruh yang sebetulnya itu harusnya adalah apa namanya citranya Tuhan gitu ya, mana faktu fihi min ruhi gitu ya, sampai dia itu menjadi apa namanya tawanannya hawa nafsu gitu kan.
Nah, bisa seperti itu gitu perjalanannya. Siap. Kita lanjut ya. Lanjut. Nah, kita lanjut ke sumpah keenam dan sumpah ketujuh. Nah, sumpah keenam dan sumpah ketujuh itu tentang langit dan bumi. Sumpah keenam itu tentang langit dan apa-apa atau siapa yang membangunnya atau yang membuatnya, gitu ya. Nanti setelahnya tentang bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamai wama banaha. Demi langit dalam terjemahan Depak serta pembuatannya. Nah, ini sebetulnya memiliki asumsi nih penerjemahan serta pembuatannya. Cuman saya khawatir akan sangat lama dan terlalu teknis gitu ya untuk pembahasan kita. Jadi saya tidak bahas di pertemuan kali ini. Poin menarik, fact-nya gitu ya dari kata wasama iwa mabanaha itu kata sama itu diulang oleh Al-Quran itu lebih dari 300 ayat. Jadi kalau kita mau bikin skalanya 1:20, jadi setiap 20 ayat yang kita baca rata-rata itu ada kata sama yang di Oh, Al-Quran gitu ya. Jadi saking pentingnya kata sama ini. Dan gitu. akar kata sama itu awalnya adalah sumu. Nah, sumu itu apa? Bermakna segala sesuatu yang tinggi dan menaungi. Maka sama yang kita lihat itu langit itu dalam bahasa Arab disebut sama karena dia itu tinggi dan dia itu menaungi. Ya. Oke. Nah, maka kata isem itu pun isim itu kan isim itu nama ya, nama. Ya. Nama itu pun asal katanya sama dengan sama, gitu ya. Oh, Isim itu adalah sesuatu yang sebetulnya menampakkan kita gitu, meninggikan. Kalau sama itu kan kayaknya kita di mana aja kelihatan gitu ya. Kita bahkan di belahan dunia yang lain kan katanya kita menatap langit yang sama gitu ya katanya. Ede. Maksudnya apa? Bahwa itu menampakkan sesuatu. Maka isim itu kan menampakkan ya. Nama itu kan menampakkan apa namanya orang gitu ya. Nah itu makanya digunakan kata isim karena memiliki akar kata sumu tadi. Nah, makanya Bismillahirrahmanirrahim itu sebetulnya Asmaul Husna itu terjemahannya bukan cuma nama-nama yang baik, tapi nama-nama yang tinggi dan baik. Gitu. Kenapa? Karena kata isim itu mengandung kata ketinggian di balik dirinya. Gitu ya. Nah, langit ini sebagai atapnya bumi lah ya, kan itu istilahnya Al-Quran. Langit itu kan sakfun, itu kan buat bumi itu. Nah, itu adalah simbol bagi segala sesuatu yang tinggi. Gitu. Jadi kata sama itu adalah simbol bagi segala sesuatu yang tinggi. Maka konsep langit itu adalah konsep yang sangat relatif, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Karena konsep tinggi pun ya relatif. Kan langit kita itu adalah ya bumi buat planet atau galaksi lain gitu ya. Jadi langit kita itu mungkin tinggi buat kita, tapi dia itu rendah buat planet lain atau buat galaksi yang eh, lain gitu ya. Jadi konsep tinggi itu menjadi konsep yang bisa jadi sangat relatif. Nah, poin menarik juga ini yang bisa kita pahami dari ayat wasama iwa banaha ini, kenapa kemudian Al-Quran itu menggunakan kata wama banaha kan gitu. Wasama iwa demi langit dan eh, apa dan pembuatannya gitu ya. Nah, cuma dalam mayoritas tafsir sebetulnya itu mak di situ ada tidak diartikan sebagai pembuatannya, tapi siapa yang membuat. Nah, ini Depak ini sudah mengambil posisi sendiri, gitu kan, dan pembuatannya. Jadi diganti namanya Masdariyah, gitu. Jadi dirubah kata wamabanahanya itu menjadi eh, apa namanya pembuatannya. Padahal kalau kita lihat tafsir-tafsir yang umum itu diartikan sebagai siapa yang membuatnya. Jadi Tuhan itu sedang bersumpah kepada langit dan realitas Siapa yang yang ada membuat? di langit itu dan yang membuat langit itu, Oh, iya. gitu ya. Nah, tapi kenapa tidak menggunakan kata man, gitu kan? Karena untuk sesuatu yang berakal, gitu kan, itu biasanya bahasa Arab itu menggunakan man, waman banaha harusnya ya. Nah, cuma biasanya para mufassir itu menjelaskan bahwa tidak melulu sesuatu yang berakal itu disebut oleh Al-Qur'an itu dengan kata man. Misalkan wankihu ma toba lakum minan nisa.
Itu kan di surat An-Nisa tuh. Jadi nikahilah siapa-siapa yang baik di antara wanita-wanita, gitu kan. Nah, itu kan pakai kata ma, bukan pakai kata man. Padahal kan itu adalah maujud yang berakal juga. Atau dibilang bahwa yaitu sebetulnya menunjukkan ekspresi takjub. Kenapa? Kalau kalau kita kadang-kadang takjub nih kan kadang-kadang, oh, apa lagi nih? Kan sesuatu itu kalau misalkan sudah sangat menakjubkan gitu ya, sangat mengagetkan, kadang-kadang kita bilang ini apa lagi nih? Ya, misalkan orang gitu ya, sangat besar badannya gitu ya, sangat ya mungkin menawan gitu ya, dan mungkin apa namanya penampilannya itu menarik. Ya, kadang-kadang sebagai bentuk ekspresi tajub dalam bahasa Arab, mungkin di bahasa Indonesia juga seperti itu. Ya, kita bilang wah ini mau wujud apa lagi nih yang diciptakan sama Tuhan gitu kan. Wah, ini apa lagi nih bapaknya gitu ya. Bilang ke bapaknya, ini apa lagi nih yang kamu iniin apa namanya eh, yang kamu lahirkan gitu ya. Nah, kata apa itu bisa menunjukkan ekspresi takjub. Jadi intinya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kata wama banaha ini kalau kita mau ikut tafsirannya yang masyur oleh para mufasir itu bisa diartikan sebagai Tuhan itu bersumpah demi sama dan bahkan demi dirinya yang menciptakan sama itu, yang menciptakan langit itu. Demi langit dan yang menciptakannya gitu ya. Ya, demi langit dan yang menciptakannya, betul. Hmm. Poinnya dari kata sama ini, ya kan itu adalah simbol bagi sesuatu yang tinggi, ya kan. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana Al-Quran itu sebetulnya juga menggunakan banyak ayat-ayat yang menggambarkan kata sama itu bukan untuk sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang indrawi ya, sesuatu yang kita lihat di bumi ini, gitu ya. Kenapa? Karena misalnya nih di ayat 65 surat Maryam ini unik ya. Saya tuh waktu baca ayat ini tuh jadi kepikiran gitu. Kenapa? Karena Allah tuh berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadi hal ta'lamu lahu samian. Jadi kata samian ini kan akar kata yang sama dengan kata sama. Sama. Hal ta'lamu lahu samian. Apakah kamu mengetahui ada yang samian buat dia, buat Tuhan ya, buat Rabbus samawati wal ard, ya kan? Robus samawat diulang-ulang lagi hal ta'lamu lahu samian. Ini satu akar kata nih. Ya kan Tuhan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Maka beribadahlah kepadanya dan bahkan bersabarlah dalam beribadah kepadanya, konsistenlah gitu ya. Tetap teguhlah dalam beribadah, bukan cuma sekedar beribadah gitu ya, tapi ibadah dengan sabar gitu ya. Ibadah yang tidak terburu-buru, ibadah kalau misalkan kajian kita ini adalah kajian yang bernilai ibadah ya, dan kajiannya ini ya jangan terburu-buru gitu. Iya iya betul 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 betul. Hal Masuk. ta'lamu lahu samian. Pertanyaan terakhir itu unik di surat Maryam. Apakah engkau mengetahui samian gitu kan? Buat lahu, buat Tuhan. Nah, kata samian ini hmm, apa itu berarti diartikan sebagai apakah engkau melihat ada yang sama dengan Tuhan itu? Apakah engkau? Oke, nggak ada dong. Nggak ada dong. Tapi bukan kata nggak ada yang samanya, tapi kata samian itu digunakan juga untuk makna sama. Bahasa Indonesia kan kita mengenai, bahasa Sunda malah lebih tepat lagi ya. Sami itu. Sami. Sami-sami. Nah, itu digunakan juga dalam, saya tidak tahu bagaimana relasinya itu mungkin sampai ke Indonesia gitu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa apa namanya, apa keserupaan dalam ketinggian gitu ya. Ketika sesuatu itu serupa dalam ketinggian. Nah, itu juga digunakan kata sama gitu ya. Jadi sama apa namanya? Kata samian itu adalah serupa dalam tinggi. Adakah yang tingginya itu serupa dengan Tuhan? Nah, itu kalau kita mau terjemah dalam Oh. bentuk ini apa namanya? Apakah yang agungnya sama dengan Tuhan? Yang agungnya itu sama dengan Tuhan itu ada atau enggak? Jadi itu Hmm. yang maksud. Terjemahannya mungkin tidak setepat itu sepertinya ya. Ya ya. Cuman menunjukkan betapa apa namanya kata sama itu tidak selalu sesuatu yang sifatnya indrawi yang kita lihat ini. Kan yudabbirul amru minas sama ilal ard. Jadi kan Tuhan kan bukan di langit yang kita lihat ini, tapi Tuhan menggambarkan dirinya itu mengatur gitu ya segala sesuatu itu dari sama menuju apa namanya
bumi, dan bahkan itu mikdarnya itu alfasanah gitu ya, 1.000 tahun. Ini kan beda, berarti sama yang ini sama sama yang dimaksud kan beda ya. Dan sama yang itu apa, jadi sedetiknya di sini itu sedetiknya di sana itu sama seperti 1.000 tahunnya di sini gitu. Sesaatnya di sana itu seperti 1.000 tahunnya di sini. Jadi sama yang betul-betul emang berbeda gitu. Jadi kata sama itu betul-betul dalam istilah Al-Quran adalah sesuatu yang sifatnya itu bisa sangat simbolik gitu ya, yang ingin saya sampaikan. Dan bahkan di ayat terakhir itu wajannatin arduhas samawat gitu kan, surga itu digambarkan loh ya sebagai apa? Surga itu adalah sesuatu yang tanahnya, buminya itu apa luasnya, sorry, art bukan bumi di sini, art pakai ain, yang luasnya itu seperti langit-langit yang ada di bumi ini, gitu kan. Jadi luasnya sama itu, ya, itu untuk menggambarkan aja, gitu kan. Kita tuh kan kayak kayak kalau lihat ke langit itu kan kayak nggak ada ujungnya, sama seperti ketika kita ngelihat samudra gitu kan. Jadi maksudnya tidak ada ujungnya. Intinya apa, kata sama itu adalah sesuatu yang Tidak indrawi. ya, sering digunakan untuk sesuatu yang tidak indrawi juga. Gitu. Nanti kita simpulkan bersama dengan art ya. Nanti kita Oke. simpulkan bersama dengan art. Saya masih punya waktu nggak? Masih. Insya Allah. Nih, agak ngos-ngosan nih. Kalau diburu-buru nih. Santai, santai, santai. Nah, wal ardi wama tohaha. Nah, sumpah ke-8 dan sumpah ke-9. Kita mendekati akhir sumpah ini ya. Akhir sumpah di surat Asy-Syams. Di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian bersumpah demi bumi dan penghamparannya, sama kayak tadi ya. Wa ma banaha itu apa? Dan pembuatannya, tertembak di Iya. sini hamparannya, bukan siapa yang menghamparkannya. Jadi kasusnya sama Oh, gitu ya, dan kita tidak perlu mengulanginya lagi. Nah, ini lebih unik lagi fact-nya, kata art itu diulang selama 400 kali. Jadi setiap 15 ayat itu kira-kira ada kata art dalam Al-Quran. wow. Kalau kita semakin mendalami art ini, ya, worth it gitu ya sebetulnya ya. Semakin kita mendalami makna art, itu worth it, kita itu seperti mendalami juga 1:15 Al-Quran gitu kan. Semakin kita mendalami kata sama itu sebetulnya worth it juga. Kita seperti mendalami 1:20 dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kata art itu persis adalah lawan dari kata sumu. Gitu ya. Kalau sumu itu adalah simbol bagi sesuatu yang tinggi dan menaungi, maka kata art itu adalah simbol bagi segala sesuatu yang rendah dan dinaungi. Gitu ya. Nah, maka ada bumi yang sekarang kita pijak ini, dan ada bumi yang merupakan simbol bagi sesuatu yang rendah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Maka dalam Al-Quran itu tamsil-tamsilnya atau analogi-analoginya kadang-kadang untuk hati yang kering itu biasa juga disebut dengan bumi yang eh, kering, gitu. Jadi bumi yang kering itu disebut sebagai hati yang kering. Nah, yang terakhir yang unik juga di ayat ini adalah apa? Allah Subhanahu wa taala kemudian menggandengkan sumpahnya tentang bumi itu dengan wama tohaha gitu ya, dan penghamparannya atau siapa yang menghamparkannya. Kita kalau mau sedikit mensyukuri bentuk bumi yang terhampar ini sebetulnya mungkin sangat-sangat apa namanya krusial ya. Kenapa? Karena kita bayangkan kalau misalkan penciptaan bumi ini tidak terhampar seperti saat ini, mungkin kita ini nggak bisa duduk sekarang ini. Mungkin kita miring begitu ya, atau kita mungkin terbalik gitu ya. Tapi momen ketika apa penciptaan bumi ini dibuat sedemikian rupa secara terhampar, itu memudahkan kita untuk beraktivitas gitu ya, memudahkan kita untuk berdiri dengan ajak gitu ya. Nah, ini semuanya. Nah, ini sebetulnya kemarin sempat jadi PR ya, nggak akan saya bahas di sini, Yasin ayat 33 sampai 40. Nah, kalau kita selesai sebetulnya ini bisa apa namanya? Mungkin apa dari awal ya, dari kata asyam sampai sekarang itu bisa menggambarkan bagaimana simbol-simbol yang digunakan Al-Qur'an di surat Asy-Syams ini juga bisa memberikan pemaknaan yang lain dalam bacaan kita tentang surat Yasin.
Intinya apa? Karena langit dan bumi ini juga adalah simbol. Tadi kan semua tentang matahari. Dan langit itu adalah sesuatu yang tinggi dan bumi itu adalah sesuatu yang rendah. Dan bumi itu biasanya dalam analogi Al-Quran suka juga diandaikan seperti bumi yang kering itu sebagai hati yang kering. Maka langit dan bumi itu adalah kisahnya kisah apa namanya sama seperti kisah matahari dan bulan itu gitu ya. Di mana sebetulnya diri kita itu perlu hujan. Nah, sekarang lagi hujan ini kan, ya. Oke. Dan hujan itu yang akan menumbuhkan dan apa namanya eh, mengatur keceriaan dalam diri kita, gitu kan. Nah, bumi ini seperti hati kita, gitu. Dan hati kita itu perlu pada hujan-hujan itu, hujan-hujan yang muncul dari sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Maka kalau dimensi yang paling rendah itu adalah nafs, di atas nafs itu ada kalbu, maka nafs dan kalbu ini selalu butuh pada hujan dari langit yang bernama roh itu, gitu ya. Dan jiwa itu butuh hujan dari langit yang bernama kalbu. Kalbu butuh hujan dari langit yang bernama roh, dan dia perlu dinaungi, gitu ya. Kenapa? Karena sekali tidak ada hujan, pancaklik jiwa kita itu. Hujan Maka ini apa nih maksudnya nih? Nah, hujan itu ya hujan itu rahmat lah ya, rahmat sebetulnya kan cuma dalam bahasa yang agak simbolik bisa kita maknai sebagai ma'rifat. Jadi ma'rifat itu yang akan menumbuhkan jiwa kita, yang akan menumbuhkan bumi kita. Benih itu sudah ada Bapak, Ibu dan teman-teman semua dalam diri kita. Maka dalam salah satu hadis disebutkan bahwa fungsi diutusnya Nabi itu adalah liyusiro dafainal ukul, gitu kan, untuk menumbuhkan apa? Dafain, dafain itu sesuatu yang terkubur. Dafen, madfun itu kan sesuatu yang terkubur. Jadi hal-hal yang terkubur di dalam diri kita. Jadi fungsi Nabi itu adalah menyirami itu. Jadi Nabi itu Hmm. betul-betul seperti konteks yang kemarin kita sempat sebutkan ya. Itu adalah ahli kebun gitu ya. Itu adalah penumbuh gitu. Itu ada dalam diri kita. Bumi ini yang mau ditumbuhkan sama para nabi. Bumi ini yang mau ditumbuhkan oleh para wali, gitu. Dan mereka itu adalah sama-sama buat kita. Sama, langit-langit maksudnya. Itu adalah langit-langit buat kita. Dan bahkan jika mereka tidak ada pun di dalam diri kita pun sebetulnya ada sama itu. Maka kenapa kemudian kita bisa menerima dakwahnya Nabi? Kita bisa menerima pesannya Nabi karena kita juga punya frekuensi yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena kita yang punya roh itu gitu. Dan kita itu sebetulnya justru ingin ditularkan oleh para nabi dengan konteks wa yuzakihim itu untuk apa kita bisa menciptakan langit itu sendiri dalam diri kita, gitu kan, dimana kita terus bisa menghujani diri kita itu dengan langit-langit yang ada dalam diri kita. Cuma seberapa sering kita itu memaknai langit yang ada dalam diri kita, kan gitu persoalannya, gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi sampai di sini sebetulnya kalau kita mau lihat sumpah Tuhan ini dalam konteks ayat diri kita, gitu ya, itu sebetulnya mengisahkan tentang apa namanya bagaimana cahayanya Allah itu sebetulnya mau sampai dalam diri kita. Hmm. Bagaimana sesuatu yang tinggi itu kemudian bisa bersambung dengan sesuatu yang sangat rendah. Dan Tuhan bersumpah demi itu semuanya supaya apa? Supaya kita memahami, gitu ya, supaya kita memahami pesan yang sangat besar yang ingin eh, disampaikan oleh Allah di ayat ini. Cuma sebelum kita sampai di pesan itu, kita memasuki pelan-pelan persiapannya ini sangat sistematis ya, gitu ya. Persiapan itu sangat sistematis dan ditutup dengan sumpah tentang wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa serta penyempurnaannya, penyempurnaan ciptaannya kalau terjemahannya Depak gitu ya. Kenapa? Karena memang eh, apa namanya kalau kita mau lihat secara eh, ini secara empirik gitu ya, dengan pendekatan
eh, fenomena fenomena yang ada di luar diri kita, sebetulnya semua sumpah objek sumpahnya Allah di ayat-ayat sebelumnya itu mengarah pada penciptaan menurut sebagian mufasir ya, sumpah terakhir ini. Gimana Saya, gimana ulang Mas? saya ulangi bahwa semua objek sumpah yang disebutkan dalam apa namanya ayat-ayat sebelumnya itu adalah sumpah apa hmm, makhluk-makhluk gitu ya atau penciptaan-penciptaan yang bertujuan untuk melanggengkan sumpah terakhir ini. Bahasa sederhananya, matahari, bulan, siang, malam, langit, dan bumi itu adalah segala hal yang memungkinkan terciptanya satu makhluk di alam ini yang bernama manusia, gitu ya. Ulang, Mungkin, ulang, ulang. mungkin di alam lain itu atau di mungkin bumi yang lain itu ya, ya mungkin momen matahari dan bulan itu tidak seperti saat ini, maka tidak ada manusia seperti kita ini, gitu kan. Kalau memang di luar angkasa ya katakan ya, tidak ada makhluk hidup, gitu ya, ya itu karena memang eh, kondisi-kondisinya, gitu ya, keadaan-keadaan eksternalnya itu tidak memungkinkan untuk adanya makhluk hidup seperti manusia ini. Atau bahkan jika ada yang namanya makhluk hidupnya pun pasti tidak seperti kita ini. Gitu ya. Maka sumpah wa nafsi wa masawaha itu adalah sumpah terakhir di mana Tuhan itu mau menunjukkan bahwa matahari bumi itu ya buat nafs kamu loh, buat penciptaan nafs ini loh, dan buat kesempurnaan penciptaan nafs ini loh, gitu ya. Jadi betapa kita itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi Tuhan Hmm. menciptakan langit, bumi, malam, siang, matahari, bulan, itu semuanya apa? Cuma supaya kita itu bisa hidup, cuma Oh. supaya kita itu bisa beraktivitas, dan cuma supaya kita itu ya bisa melakukan segala kegiatan kita, gitu kan. Tapi ya kita coba refleksikan apa yang kita lakukan dengan semua nikmat itu. Jadi matahari ini effortnya udah besar banget gitu ya. Bulan ini juga effort penciptaannya udah besar banget. Langit bumi apalagi gitu ya, effort penciptaannya udah besar banget, tapi yang kita lakukan di bawah matahari, bulan, langit, dan bumi ini adalah hal-hal yang remeh gitu ya, hal-hal Ya. yang sama Dan sekali kita dan kita ini ter apa bisa diartikan dua ya. Kita sebagai ini manusia atau jiwa itu tadi kan langit bumi itu buat jiwa dan langit yang di luar langit bumi matahari yang di luar itu untuk manusianya itu. persis. Ini kan kita lagi bahas sebetulnya konteksnya fenomena di luar dulu. Iya iya iya. Ya kan fenomena eksternal dulu, langit bumi yang ada di luar ini ya ini sedikit aja dalam apa pendekatan saintifik, sedikit aja dia keluar dari kadarnya, habis kita semua Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sedikit aja misalkan panasnya itu, misalkan panas bumi ini berkurang sedikit, atau misalkan dinginnya bumi itu bertambah sedikit, gitu ya. Atau misalkan orbitnya bulan itu misalkan geser dikit, gitu ya. Maka Tuhan itu sampai perlu memastikan di surat Yasin itu bahwa bulan dan bumi ini orbitnya ini nggak bakal kemana-mana, gitu ya. Jadi semua itu perhitungannya sedetail itu gitu ya, supaya kita sesederhana supaya kita bisa napas Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi napas ini betul-betul sesuatu yang perlu kita syukuri gitu. Karena sesaat misalkan orbit itu meleset gitu ya, udah kegulung semuanya ini. Napas kita pun bakal berhenti sesaat gitu ya. Allah Nah, Allah. akhirnya apa? Jadi wa nafsi wa masawaha ini dijadikan sengaja menjadi sumpah terakhir ya menurut sebagian mufasir ya. Ya, memang karena memang ujung dari semua objek-objek sumpah itu ya adalah penciptaan terbesarnya Tuhan. Jadi Tuhan itu perlu bikin eh, apa namanya aksesoris-aksesoris ini perlu bikin semua benda-benda ini ya supaya apa? Supaya muncul yang namanya manusia di tengah.
bumi ini. Jadi kalau misalkan HP itu kan perlu bikin bautnya, perlu bikin casingnya, perlu bikin ininya. Tapi kalau misalkan softwarenya belum ada itu kan dia belum jadi gitu ya penciptaannya gitu ya. Dia nggak akan terlalu berbeda dengan yang bikin mahal itu kan sistem di HP itu ya. Karena kalau misalkan nggak ada sistemnya itu ya mungkin yang HP ya, apa namanya abang-abang HP-HP yang di abang-abang itu juga nggak ada bedanya gitu kan sama casing-casing yang ada yang mahal-mahal ini. Ya. Jadi matahari, bumi itu mohon maaf ya bukan dalam konteks merendahkan gitu ya. Dengan semua keagungannya bayangkan ya. Itu seperti seolah-olah eh, berkedudukan seperti mur-mur, seperti casing-casing buat penciptaan manusia ini. Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi Anda ini siapa? Gitu kan? Kok Anda dimuliakan sekali sama Tuhan gitu ya. Nah, itu buat persoalan eksternal lah ya. Di mana Tuhan itu bersumpah demi penciptaan manusia gitu ya. Dan penciptaan terakhir, penciptaan teragung Ahsanul Kholiqin. Sekarang kita masuk ke persoalan yang mungkin lebih esoterik lagi, lebih ke dalam lagi, yaitu wa nafsi wa masawaha itu pertanyaannya adalah sebetulnya jiwa itu apa? Jiwa ini kata nafs ini Pak, Bu, dan teman-teman semuanya diulang lebih dari 300 kali. Nah, kurang lebih sama seperti kata sama itu ya. Jadi Sama. 20 ayat kurang lebih meskipun tidak pasti ya, tapi kalau mau dirata-ratakan itu akan ada derivasi dari kata nafs, anfus dan semua turunan-turunannya gitu kan. Nah, jiwa itu apa? Kan itu yang menjadi persoalan. Mungkin sederhananya kalau kita mau definisikan jiwa itu apa? Jiwa itu adalah sesuatu yang zatnya itu sebetulnya non materi, tapi ketika dia mau berbuat dan dia mau menyempurna, dia itu perlu pada materi gitu ya. Makanya jiwa itu perlu pada badan. Meskipun dia itu, kalau roh itu kan tidak seperti itu kemarin kita bahas ya. Roh itu dia zatnya dan perbuatannya itu non materi, sama sekali tidak butuh pada badan. Nah, tapi kalau jiwa itu dia ada di antara badan, jiwa dan roh itu ya. Nah, jiwa itu dia perlu pada perantara ketika dia mau menyempurna. Meskipun dia itu hakikatnya adalah sesuatu yang bukan materi. Ya, Kalau dia mau menyempurna butuh pada badan. badan. Nah, Contohnya apa? Jiwa menyempurnakan dirinya dengan cara apa biasanya? ya ini kan misalkan sekarang jiwa kan yang makan itu perut yang makan itu siapa sih sebetulnya perut atau jiwa kita ketika kita bahkan mau makan. Mau makan. Uh-uh. Makan itu kan punya dua momen ya punya dua momentum. Satu momentum ketika supaya apa metabolisme itu tetap terjaga gitu kan Pak. Oke. Tapi momen kenyang itu yang merasakan siapa? Kenyang itu yang merasakan siapa? Iya kan gitu. Kayaknya nggak pernah bertanya itu saya 30 tahun ini. Sama sebetulnya saya sering ngasih misal melihat nih ya kan yang melihat itu mata atau sesuatu selain mata. Yang melihat itu mata atau Pernah Hmm, nggak ya pernah nggak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya itu ya ada di depan sesuatu tapi nggak nyadar sesuatu itu lewat. ada depan sesuatu tapi lewat gitu aja. Iya, 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 iya. Iya tapi kita nggak nyadar dia itu lewat gitu ya kan Kita berarti yang melihat itu bukan mata padahal mata kita lagi melotot bahkan sebesar besarnya gitu tapi kita nggak sadar kalau misalkan itu lewat atau kita lagi oh, ngobrol saking kita itu nggak fokus gitu ya, orang-orang lagi manggil-manggil kita nggak sadar padahal telinga kita nggak ada masalah loh Pak Ibu. Itu iya, menunjukkan bahwa siapa yang mendengar dan yang melihat itu siapa iya, 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 iya. yang kenyang itu siapa kan gitu. Nah Jiwa. itu yang namanya jiwa gitu ya. Nah jadi apa namanya dia itu memang dia itu pada dirinya itu non materi gitu. Tapi ketika dia mau menyempurna, kadang-kadang dia perlu kasih perintah buat badan materi ini. Maka Dahsyat, dahsyat. mata itu dipakai buat baca gitu. Kan nggak semua mata itu baca. Siapa yang memerintah mata untuk baca? Dan siapa yang memerintah mata sebaliknya untuk hal-hal maksiat? Iya. Jadi baik dia menyempurna, baik dia menghancurkan dirinya gitu ya. Yaitu dia perlu pada
materi. Itu yang namanya jiwa, gitu ya. Nah, itu nanti itu sangat terkait dengan kata wama sawaha itu. Jadi sawaha ini istilahnya bukan cuma sekedar menyempurnakan ini. Kata istiwa itu apa? Setara, aman, Nah, kata istiwa itu adalah seimbang. seimbang. Maka kalau saya itu melihat dan keseimbangannya dan yang menyeimbangkannya, bukan yang apa tadi terjemahan Depak tadi apa? Menyempurnakannya itu nanti kesempurnaan itu ada kelaziman dari keseimbangan. Tapi yang penting itu adalah keseimbangan. Maka nanti setelah itu dibilang fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Harus ada fujurnya, harus ada takwanya. Itu harus seimbang itu. Waduh, waduh, waduh. Itu. Nah, nah, itulah kemudian apa tadi yang kita bahas, saya jadi lupa. Jiwa. Nah, jiwa itu dia butuh pada materi. Ini kita lagi sedikit mendefinisikan apa itu jiwa gitu ya. Jiwa itu sebetulnya dia itu non materi, tapi ketika dia mau berbuat, dia itu perlu pada materi. Materi. Jadi ada semacam ketergantungan juga dari jiwa terhadap badan kita ini, terhadap sesuatu yang sifatnya materi ini. Nah, itulah bahkan makna paling zohir dari ibadah kan gitu. Ibadah itu adalah bagaimana jiwa ini bisa menggerakkan badan dalam hal-hal ketaatan Oh, kan gitu ya. Nah, eh, uniknya di ayat ini Al-Qur'an itu menggunakan kata nakiroh. Apa itu nakiroh? Isim nakiroh atau isim yang indefinitif. Apa yang maksud indefinitif? Coba Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sekarang ulangi lagi dari ayat 1 gitu ya sampai ayat wa nafsi wa masawaha ini, ayat ketujuh. Kira-kira apa yang membedakan subjek wasyams gitu kan, wal komar seterusnya sama kata wa nafsi wa masawaha. wasyamsi wal qamari idza Ya, saya dibantu ya tolong ya supaya talaqqana. kita supaya Bapak Ibu juga sampai pada kesimpulan ini secara mandiri gitu. Bukan karena Alif lam tuh jawabnya. ya Ada betul lagi yang persis. lain? Persis. Ya udah itu cukup. Nanti kita kepanjangan. Karena kalau kita kasih kemungkinan-kemungkinan lain nanti jadi makin ini panjang. Saya nggak sadar ternyata udah jam 7. Jadi yang tidak ada itu apanya alif lamnya ya. Jadi semua itu dimulai dengan alif lam. Tiba-tiba ketika bicara tentang nafs, gitu kan? Tiba-tiba ketika bicara tentang nafs, Al-Quran menggunakan kata nakir indefinitif yang tidak ada alif lamnya. Nah, sebagian mufasir bilang bahwa apa? Ini plot twist ya. Kita dari tadi berusaha mendefinisikan jiwa loh, ya kan? Tapi Ya. ternyata jiwa yang digunakan oleh Al-Quran itu adalah nakiro. Maksudnya apa? Kita tidak tahu sebetulnya jiwa itu apa. Waduh. Jadi itu mengesankan. Jadi kalau Syams, Komar, dan semua itu, Walail, gitu kan? Nahar, bahkan sama dan nggak art, itu mungkin kita masih bisa mengenalnya, maka pakai alif lam. Tapi ketika sampai di jiwa, Tuhan tuh sengaja nggak kasih alif lam di situ. Itu menunjukkan betapa jiwa itu sebetulnya sulit untuk kita pahami hakikatnya seperti apa. Ya. Bahkan untuk persoalan yang materi aja, gitu kan sampai ada penulis besar itu yang nulis tentang man apa the unknown gitu. Dia menjuluki diri kita itu sebagai the unknown, seorang biologis gitu ya. The unknown itu yang tidak diketahui. Nah, itu sebetulnya spirit dari kenapa mungkin sekali lagi ini menurut pandangan sebagian mufassir, kenapa Al-Qur'an itu tiba-tiba melakukan shifting gitu ya. Melakukan pergeseran dari alif lam menuju tanpa alif lam. Bahwa nafs itu betul-betul adalah sesuatu yang misterinya itu mungkin tidak ada habis-habisnya kalau kita dalami. Oh, Aspek-aspeknya itu selalu menarik gitu ya. Dan akan memberikan kejutan demi kejutan untuk kita. Saya kira itulah ya. Sampai di sini ternyata kita tidak bisa menyelesaikan ini wa nafsi wa masawahana. Nanti mungkin besok kita akan singgung sedikit tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah demi keseimbangan dari jiwa itu. Bahwa kesempurnaan seolah-olah bahwa kesempurnaan jiwa kita itu terletak dari keseimbangannya.
Sekian dari saya. Mohon maaf jika terkesan apa namanya mungkin ada yang menjelimet atau ada yang sulit dipahami atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung, pasti tidak disengaja. Mudah-mudahan itu bisa dimaafkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Silakan kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, saya serahkan kembali ke Mas Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertasawuf. Bahana. Masya Allah, terima kasih Mas Azir. Dahsyat, dahsyat. Mas Azir, terima kasih banyak. Jazakallah khair kathiron. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abang, Kakak, terima kasih banyak juga atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya Imam Syarbani, mohon pamit. Sampai ketemu besok. Mari kita sempurnakan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah, istighfar sepenuh rasa, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part